Kisah perjuangan Garibaldi Boy Thohir, dari kegagalan hingga menjadi miliarder Indonesia. Garibaldi Thohir atau yang lebih dikenal sebagai Boy Thohir lahir pada 1 Mei 1965. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha dan investor paling sukses di Indonesia, terutama di industri pertambangan batubara. Namun, perjalanan menuju kesuksesan yang ia raih saat ini tidaklah instan. Di balik kekayaan yang dimilikinya, terdapat kisah kerja keras, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan bangkit dari kegagalan. Boy Thohir lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia bisnis. Ayahnya, Muhammad Teddy Thohir, merupakan salah satu tokoh penting yang ikut membesarkan Astra International. Meski berasal dari keluarga berada, Boy memilih untuk membangun karirnya sendiri, bukan hanya mengandalkan nama besar keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana administrasi bisnis di University of Southern California pada tahun 1988 dan meraih gelar MBA dari Northrop University setahun kemudian, Boy kembali ke Indonesia untuk memulai perjalanan bisnisnya. Langkah awalnya dimulai dengan bekerja di Astra. Di sana ia mempelajari banyak hal tentang manajemen perusahaan dan dunia usaha. Namun, jiwa wirausahanya mendorongnya untuk mencoba membangun bisnis sendiri. Usaha pertamanya adalah mengembangkan proyek apartemen di kawasan Casablanca, Jakarta. Sayangnya, proyek tersebut mengalami berbagai kendala, terutama masalah pembebasan lahan. Bisnis yang diharapkan menjadi awal kesuksesannya justru mengalami kegagalan dan akhirnya dijual kepada ayahnya. Banyak orang mungkin akan menyerah setelah mengalami kegagalan besar seperti itu. Namun, Boy Thohir justru menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Ia percaya bahwa setiap kegagalan adalah bekal untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Pada tahun 1992, Boy memasuki dunia pertambangan dengan bergabung di PT Allied Indo Coal di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pengalaman ini membuka wawasannya mengenai potensi besar industri batubara di Indonesia. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1997, ia mulai merambah sektor keuangan dengan mengakuisisi PT Wahana Otomitra Multi Arta, WOM Finance, perusahaan pembiayaan yang fokus pada kredit sepeda motor Honda. Keputusan ini menunjukkan keberaniannya dalam melakukan diversifikasi bisnis. Titik balik terbesar dalam hidupnya terjadi pada tahun 2005. Bersama Edwin Soryajaya, Theodor Permadi Rachmat, Sandiaga Uno, dan Beni Soebianto, Boy membentuk konsorsium untuk mengakuisisi Adaro Energy. Keputusan tersebut menjadi salah satu langkah bisnis terbaik dalam karirnya. Di bawah kepemimpinannya sebagai presiden direktur, Adaro berkembang menjadi perusahaan tambang batubara terbesar kedua di Indonesia dan termasuk salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Pada tahun 2008, Adaro berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia melalui Initial Public Offering, IPO. Sejak saat itu nilai perusahaan terus meningkat dan menjadikan Boy Thohir sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Kesuksesannya tidak berhenti di sektor pertambangan. Boy juga aktif berinvestasi di berbagai sektor seperti energi, pembangkit listrik, keuangan, hingga teknologi. Ia pernah menjabat sebagai komisaris utama Gotoh pada periode 2020 sampai 2023 dan menjadi salah satu pemegang saham besar perusahaan teknologi tersebut. Sebagai investor, Boy dikenal berani mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah ketika ia membeli 2 juta lembar saham Adaro miliknya sendiri pada tahun 2013 sebagai bentuk keyakinan terhadap masa depan perusahaan yang dipimpinnya. Menurut daftar Forbes tahun 2023, Boy Thohir menempati peringkat ke-17 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,8 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan hasil dari puluhan tahun kerja keras, investasi yang tepat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan memimpin perusahaan besar di berbagai sektor. Di balik seluruh pencapaiannya, Boy Thohir selalu menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Ia pernah gagal, pernah menghadapi tantangan besar, tetapi tidak pernah berhenti belajar dan mencoba. Kisah Boy Thohir menjadi inspirasi bahwa latar belakang keluarga bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan. Yang lebih penting adalah kemauan untuk terus belajar, berani mengambil peluang, mampu bangkit dari kegagalan, serta konsisten membangun nilai dalam jangka panjang. Pesan inspiratif dari Boy Thohir. Kegagalan bukan akhir perjalanan. Justru dari kegagalan, seseorang belajar menjadi lebih kuat. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil risiko, kerja keras yang konsisten, dan keyakinan untuk terus melangkah meski menghadapi tantangan.